Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Selasa 3 September 2024. Peringatan wajib Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Kita akan merenungkan Lukas 4 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus turun ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat yang najis, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Setan itu pun mengempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar dari dia, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Lalu tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini kita mendengarkan kisah tentang Yesus yang mengajar di Kapernaum. Ia mengajar dengan penuh kuasa, dan semua orang takjub mendengar pengajarannya. Yesus tidak seperti para ahli Taurat yang hanya menekankan pelaksanaan hal praktis dari tradisi dan hukum. Ajaran Yesus berisi kehendak Allah bagi manusia untuk membahagiakan manusia. Kuasa pengajaran Yesus juga diakui oleh roh jahat, karena ketika berada di sinagoga, Yesus juga menghadapi seorang yang dikuasai oleh roh jahat. Roh jahat menyatakan bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah, dan terbalik dengan mereka yang merupakan roh yang jahat. Dengan otoritasnya itu, Yesus memerintahkan roh jahat itu untuk diam dan keluar serta berhenti menyakiti orang. Keberanian dan kuasa Yesus menghadapi roh-roh jahat menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang memiliki kekuatan atas segala sesuatu yang datang dari Allah. Tindakan Yesus menimbulkan ketakjuban pada orang banyak. Mereka mengakui wibawa dan kuasa Yesus. Dia dapat memerintahkan roh-roh jahat serta mereka taat kepadanya. Mereka kemudian bersaksi tentang Yesus dengan penuh antusiasme dan keyakinan. Kesaksian mereka pun tentang kuasa Yesus menambah kekuatan pesannya, dan dengan demikian menyebarkan iman, menyebarkan ajaran Yesus di seluruh wilayah itu. Para saudara yang terkasih, ajaran Yesus sampai saat ini dan selamanya akan tetap penuh kuasa. Sabda yang diwartakannya merupakan jalan agar kita sampai pada hidup yang sebenarnya. Hanya saja kita harus tetap mengawaskan diri, memberi waktu untuk mendengar sabda itu dalam kesibukan harian kita. Perlu kepekaan dan kejernihan hati agar dapat menerima serta mengalami bahwa perkataan Yesus itu penuh kekuatan. Maka perlu menjadikannya sebagai harta yang sangat berharga. Perlu memberi waktu untuk mendengarkan dan merenungkannya. Adalah sebuah kemalangan sebagai orang beriman kalau kita menjadikan perkataan Allah, perkataan Yesus sebagai urutan yang kesekian dalam hidup kita, atau bahkan kita cuek terhadapnya. Saudara-saudari, dalam kehidupan ini tentu kita pun pasti akan pernah mengalami kesulitan dan tantangan.
Godaan dan gangguan dari si jahat sampai saat ini masih terus ada dan mungkin akan terus ada. Mari bertanya, kemana biasanya kita mencari pertolongan? Yesus dalam Injil hari ini menegaskan bahwa Ia memiliki kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dari diri manusia. Di hadapan Yesus, semua roh yang jahat tidak berdaya sama sekali. Maka marilah mempercayai kuasa Yesus itu dan mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Santo Gregorius Agung dalam kepemimpinan dan ajarannya sebagai paus mencerminkan kualitas sebagai pengajar yang mendalam tentang iman kekristenan. Ia tidak hanya mengajarkan secara teoritis, tetapi hidupnya mencerminkan ajaran yang dia sampaikan. Dia menggunakan kekuatan ajarannya untuk membimbing umat, mengoreksi penyimpangan, dan membangun gereja. Di samping itu, Gregorius juga tidak lepas dari tantangan, dari berbagai ancaman dan kesulitan, tetapi dia selalu mengandalkan kuasa Allah. Dalam masanya sebagai paus, dia menghadapi perpecahan dan heresi, tetapi melalui kebijaksanaan dan doa, ia mampu membimbing gereja untuk tetap teguh dalam iman. Gregorius, seperti Yesus, mengajarkan bahwa hanya dengan bergantung pada kekuatan Tuhan, kita dapat mengatasi segala kesulitan dan ancaman. Para saudara yang terkasih, kita sebagai umat Kristiani dipanggil untuk menjadi saksi dari kuasa Kristus dalam hidup kita sendiri. Maka marilah kita teladani Santo Gregorius Agung yang kita peringati hari ini. Marilah kita mohonkan kekuatan dari Roh Kudus untuk membimbing kita, dan dengan demikian roh-roh jahat pun tidak berani mendekati kita karena tahu bahwa Yesus selalu menyertai.